Fisiko. Lo ikutan konim ya? Iya. Gue tertarik tuh Pak sama judul konim lo. Oh, Sinkronisasi jadwal meeting ke kalender smartphone. Iya, Caranya betul. gimana sih Mbak? gampang. Pertama, handphone smartphone kita itu harus terhubung dengan internet. Kedua, setiap undangan yang masuk kita masukin ke kalender di Lotus Note. Untuk memudahkan juga, sebaiknya kita memasukkan setiap alamat email default di masing-masing smartphone di kontak yang ada di Lotus Note. Gitu. Nah, nanti kalau udah disimpan juga, caranya adalah pertama kita buka kalendernya. Setelah kalendernya terbuka, kita klik schedule meeting. Tanggalnya kita sesuaikan, jamnya dari jam berapa sampai jam berapa, terus kita namain meetingnya apa. Nah, nanti di bagian require-nya kita isi alamat email yang tadi kita sudah simpan di Lotus Note, alamat email yang jadi default di smartphone masing-masing. Tuh, jangan lupa di sini juga kita masukin alamat email kita supaya kita juga tahu ketika kita mengirimkan email ke atasan kita di hari itu juga kita bisa tahu meeting apa aja. Nah, nanti kalau udah dipastikan juga sebelum mengirimkan undangan ini email kita sendiri nggak penuh, karena kalau penuh nanti undangannya malah nggak akan masuk ke kalender yang di smartphone dan Lotus Note. Tapi itu nggak harus Android kan Mbak handphonenya? Enggak, baby juga bisa, Lumia juga bisa. Yaudah, kalau gitu gue mau coba deh Mbak. Oh ya udah, silakan. Halo, siang Tira, Fora. Tir, mau nanya dong mengenai komin lo yang SS yang mengenai itu caranya gimana ya? Karena gue pengen pakai di tempat gue deh. Bentar, terus dulu ya. Caranya itu pertama kita harus mastiin setiap atasan kita itu pakai smartphone. Nanti kalau udah kita pastiin juga smartphone mereka itu terhubung dengan internet. Setelah itu untuk memudahkan kita masukin aja alamat email default mereka yang di smartphone itu kita simpan di kontak yang ada di Lotus Note supaya gampang. Kita masukin itu bisa Yahoo atau bisa juga Gmail. Nanti kalau udah setiap ada undangan baik yang dari kita maupun yang akan kita kirim keluar itu diinput di kalender yang ada di Lotus Notes. Setelah itu jangan lupa masukin juga email kita di setiap undangan yang kita kirim atau yang kita mau masukin di kalender masing-masing atasan supaya kita juga gampang kalau mau ngecek atasan kita hari itu ada meeting apa. Gitu aja sih, gampang kan? Oh gitu, yaudah aku coba dulu ya. Ntar kalau misalnya gue itu nanya lagi apa ya. Oke, thank you. Continuous improvement. Sering sekali kita mendengar kata itu. Yang paling penting adalah kita harus menjadikan continuous improvement atau CONIM sebagai bagian yang terintegrasi dalam pekerjaan dan keseharian kita sebagai profesional di Kalbe. Banyak cara untuk membuat continuous improvement menjadi bagian dari keseharian kita sebagai seorang profesional di Kalbe. Di antaranya, seperti yang terjadi di OTC adalah dengan menggalakkan budaya I move atau innovation movement. Dari mulai sharing dalam bentuk video, kemudian pelatihan-pelatihan. Namun, menurut hemat saya, dan juga saya rasa teman-teman lainnya sependapat bahwa untuk menjadikan continuous improvement menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita sebagai profesional Kalbe adalah dengan cara menularkan atau menduplikasi apa yang sudah menjadi sebagai
temuan Konim itu kepada rekan-rekan lainnya. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah kita dapat menjadi efisien dan efektif, tidak saja di satu cabang, melainkan di semua cabang. Hal tersebut sudah dilakukan oleh rekan-rekan di OTC dengan menduplikasi dan mengimplementasikan project continuous improvement-nya tidak saja di tempat atau unit mereka bekerja, tapi juga sudah di-sharing kepada teman-teman lainnya, baik di pusat maupun di cabang OTC. Karena ketika kita berbicara untuk menjadi yang terbaik dan untuk menjadi yang efisien dan efektif, tidak hanya dapat dilakukan oleh satu unit saja, namun harus dilakukan secara bersama. Terus maju dan terus berinovasi.